Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Beritanya terkait dengan persyaratan dan ketentuan pendaftaran P3K tahun 2024 sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi nanti kita akan coba lihat informasinya ya. Persyaratannya apa saja dan ketentuan pendaftarannya seperti apa. Walaupun tentunya kita tetap masih menunggu ya aturan secara rinci berkaitan dengan pengadaan P3K tahun 2024, yaitu akan dikeluarkan keputusan Menteri Pan-RB ya tentang pengadaan P3K tahun 2024. Tetapi yang jelas persyaratan dan ketentuan pendaftarannya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah ada pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan pendaftaran P3K tahun 2024 ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Diberitakan oleh garut.pikiranrakyat.com, judulnya Persyaratan dan ketentuan pendaftaran P3K 2024 berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2024. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pengadaan aparatur sipil negara termasuk pegawai negeri sipil dan P3K. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melamar sebagai ASN, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai P3K pada tahun 2024. Syarat umum pendaftaran P3K 2024. 1. Usia. Pelamar harus berusia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu untuk jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melamar P3K. 2. Catatan kriminal. Pelamar tidak boleh pernah dipidana dengan hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terutama jika hukuman penjara tersebut 2 tahun atau lebih. 3. Status kepegawaian. Pelamar tidak boleh pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari posisi PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sebagai pegawai swasta. 4. Posisi saat ini. Pelamar tidak boleh berstatus sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. 5. Keterlibatan politik. Pelamar tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. 6. Kualifikasi pendidikan. Pelamar harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 7. Kompetensi dan sertifikasi. Pelamar harus memiliki kompetensi yang relevan, dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. 8. Kesehatan. Pelamar harus sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 9. Penempatan. Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. 10. Persyaratan tambahan. Pelamar harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sesuai dengan kebutuhan jabatan. Ketentuan tambahan pendaftaran P3K 2024. Selain persyaratan umum di atas, ada beberapa ketentuan khusus yang juga harus dipenuhi oleh pelamar P3K pada tahun 2024.
Antara lain, 1. Kepatuhan seleksi. Pelamar tidak boleh pernah terlibat dalam tindakan pelanggaran seleksi ASN sebelumnya. 2. Status peserta seleksi. Pelamar tidak boleh berstatus sebagai peserta yang telah lulus seleksi calon ASN dan sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. 3. Pengalaman kerja. Pelamar harus memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Ketentuan mengenai pengalaman ini akan ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Batas usia pelamar dapat dikecualikan untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, instansi pemerintah juga memiliki kebebasan untuk menyesuaikan persyaratan usia maksimal bagi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja yang akan dijalani. Dengan adanya peraturan dan ketentuan ini, proses pengadaan P3K diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan adil serta mampu menjaring talenta-talenta terbaik yang akan berkontribusi bagi negara. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan pendaftaran P3K tahun 2024 sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN ya. Tetapi untuk rincinya itu nanti akan dikeluarkan keputusan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K tahun 2024. Di keputusan Menteri Pan-RB tersebut akan ada aturan-aturan yang rinci yang menjelaskan berkaitan dengan seluruh hal terkait pengadaan P3K tahun 2024. Mulai dari persyaratan, kemudian apakah akan ada afirmasi, apakah akan ada yang diprioritaskan. Hal-hal semacam itu nantinya akan ada di keputusan Menteri Pan-RB tersebut. Sehingga kita tunggu ya, semoga keputusan Menteri Pan-RB-nya bisa segera dikeluarkan sehingga para honorer ataupun teman-teman yang ingin mendaftar sebagai P3K sudah tidak penasaran lagi dan tinggal mempersiapkan seleksi P3K tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.